Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala kasyiri man khalaqahu tabdila. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sebelum kita melanjutkan pendapat Bapak Bupati Pandeglang, Aki kebanjiran pertanyaan nih. Ki, apakah sekarang masih relevan berbicara tentang sikap kepala daerah terhadap program KB di saat kita sudah melaksanakan 55 tahun program KB ini sejak LKBN tahun 68. Pertanyaan itu bukan dari satu orang. Ya, jadi Aki dianggap jadul. Tapi sebelum itu, Aki akan mengucapkan selamat ya kepada anak cucu Aki yang sedang mengikuti tes P3K, yang sudah berbakti, ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan doa dari Aki sing lah lulus. Pada luluslah semuanya, Pak Made, Pak Teguh, angkat aja semualah. Supaya penerus kita ini benar-benar bisa kuat. Karena ini memang udah terlatih. Daripada kita mencari orang yang baru, yang unyung-unyung dari sekolah. Karena pengkondisian program KB itu tidak mudah, apalagi di lapangan. Karena P3K itu kan untuk lapangan. Selamat ya. Kemarin katanya ada trouble sedikit tentang apa, nggak tahulah elektroniknya atau apa, kira-kira seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini lancar semuanya. Nah, kembali kepada pernyataan sikap para bupati wali kota. Dari dulu juga berbeda. Jangan berpikir bahwa bupati yang memberikan anggaran, yang memberikan fasilitas itu mendukung KB, itu mah kewajiban. Karena bukan duitnya bupati, tapi duitnya pemerintah itu mah. Kan begitu. Tapi sekarang fenomena ini muncul luar biasa. Ini episode penting menurut kita. Ya, jadi yang sekarang menentang itu bukan ulama sekarang itu. Pemerintahan, orang-orang yang sekarang mengelola republik ini. Menteri, seorang menteri menyatakan tidak boleh lagi kampanye 2 anak. Itu menteri. Di zaman Pak Harto mana ada menteri yang berani seperti itu. Gubernur, bukan 1. Udahlah, jangan dibatasi anak 2. Dan itu juga terjadi. Tanya Pak Gilar. Ya, tanya Pak Gilar. Itu. Yang ketiga siapa lagi? Bupati Aki menemukan, ini yang baru seminggu yang lalu ada reportase dari salah satu TV nasional. Biasa laporan pembangunan kurang lebih berapa ya, hampir setengah jam begitu. Tapi apa yang terjadi? Bupati itu anaknya 5 dan sekarang istrinya sedang hamil lagi. Bupati itu. Ya. Si Aki jeli kalau betul. Dan itu reporter atau wartawan tidak berani menyinggung sedikit pun komentar. Misalnya apakah bagai Pak dengan program KB, nggak berani sekarang. Kalau di komentar mungkin tidak dikasih ongkos. Aki juga pernah jadi wartawan loh, begitu. Ya, itu dengan senangnya dan diekspos. Anak yang ini yang masih beradanya sekarang ini masih kecil loh. Di situ diperlihatkan. 4 tahun yang lalu Aki ada di Jawa Barat. Kemudian langsung mendapat laporan dari teman-teman, baik kabupaten maupun para PLKB. Mereka melaporkan, Ki, ini ada kepala daerah. Dia sudah anaknya 7. Membuat pernyataan lagi. Ini kepala daerah loh, Pak. Menyatakannya begini, orang yang ikut KB itu sombong katanya. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya. Oleh karena itu Aki sekarang
mengingatkan kembali. Makanya dulu juga begitu, sama aja. Sikap-sikap para bupati itu. Yang asli, yang jelas adalah para bupati dari militer itu mah tidak ada pilihan kecuali setuju terhadap program kami. Nah, ini mohon menjadi pemikiran kita bersama, ya, bahwa tidak semudah itu justru sekarang. Apalagi para ulama muda. Makanya Aki kemarin ada ulama muda ceramah di tempat Aki langsung disindir. Langsung disindir karena dia menyatakan bahwa perkawinan muda itu jangan dipersulit. Ya, kalau sudah sampai yang namanya akil balik, kalau sampai sudah dapatnya jodoh, kawinkanlah. Begitu. Itu sekarang loh, bukan dulu. Termasuk Aki sekarang dengan para politisi. Banyak caleg-caleg yang datang ke Aki tanya dulu bagaimana sikapnya. Toh Aki juga dengan kelompok Aki yang dulu diikuti oleh Aki tidak sependapat, kadang-kadang seperti itu. Jadi bahwa sikap-sikap kepala daerah, sikap-sikap kalau ulama sih nggak apa-apa, itu individual. Nah sekarang kampanye 2 anak ini bagaimana? Kita sudah tidak kelihatan lagi, ya, tidak kelihatan lagi. Aki cuman ingin bertanya kepada kita, hati kita semua, apa kita akan selesai sampai di sini? Selesailah sudah. Sudah cukup 53 tahun dengan beberapa keberhasilan kita. Kita sudah ganti, jangan lagi BKKBN, jangan lagi DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk, jangan lagi. Sudah, dinas apalah gantinya. Kalau selama itu konsep ini kita katakan, biar aja tidak berhasil, tapi paling tidak jangan sampai kelalap suara ini tidak muncul. Ya, begitu. Kalau kita mau selesai sampai sekarang, kita serahkan kepada individu masing-masing. Insya Allah nanti kalau para pemimpin kita semakin banyak yang tidak setuju terhadap KB, hilang nanti dengan sendirinya. Nggak apa-apa. Di negara-negara lain juga sama begitu. Tapi mungkin sekarang tidak ada lagi nanti pembatasan anak 3 untuk tunjangan pegawai negeri dan lain sebagainya. Biarkan aja. Dan mudah-mudahan memang negaranya mampu. Karena dengan beberapa syarat itu. Satu, karena kita perlu pengendalian penduduk. Di samping itu juga kita itu kemampuannya masih terbatas Republik ini. Oke? Jadi jangan nyebut jadul. Bila perlu dengan ayo diskusi lebih tajam lagi. Ya, lihatlah fenomena-fenomena sekarang. Makanya jelilah kalau jadi petugas itu. Baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat. Kita harus jeli ini. Ya, kan kita isu anak 2 ini sudah hilang. Pak, kalau perlu tahu, Aki itu di sekolah saja sekarang suka ngantar cucu ke TK. Itu ada 40 kurang lebih 1 kelas, 2 kelas begitu. Itu yang anaknya 2 itu jarang, ada yang 3, 4. Aki sebut lagi para petugas kita. Nah, inilah Aki mengingatkan kembali, makanya bagaimana sikap-sikap kepala daerah terhadap program KB. Oh bagus Pak, membelikan motor. Membeli motor mah bukan dari sikap pribadi, dari kewajiban pemerintah. Karena dari sana ada undang-undangnya. Bedakan. Sikap seorang bupati. Dia tidak akan bicara KB-nya di mana-mana, kecuali di kegiatan kita. Itu harus jelinya. Terima kasih ya, mohon maaf ini. Ini episode penting menurut Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.